Markus 4 ayat 1-9 kita baca bersama-sama dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita berdoa. Bapa, kami minta berbicara kepada kami. Karena kalau Engkau tidak berbicara, Tuhan, sia-sia kami datang ke tempat ini. Yang kami ingin dengarkan bukan perkataan Yosi, tapi perkataan firman-Mu yang memberikan kehidupan. Dan juga Roh Kudus, berikan kami telinga untuk mendengar. Karena kalau kami nggak punya telinga untuk mendengar, kami tidak bisa mendengarkan firman-Mu. Karena itu pagi hari ini berikan kami telinga untuk mendengar dan berbicara kepada kami. Pakai perkataanku yang terbatas untuk mengungkapkan pribadi-Mu yang tidak terbatas. Dan kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh duduk? Nah, banyak dari Anda tahu ya, saya itu kalau persiapan khotbah sangat serius, saudara ya. Saya menghabiskan sekitar 20 jam untuk persiapan satu khotbah. Dan kemudian saudara bisa tambahkan 4 jam untuk khotbah bahasa Indonesia, untuk saya terjemahkan. Jadi total 24-25 jam untuk satu khotbah. Nah, kenapa saya menganggap persiapan khotbah itu waktu yang sangat sakral, saya habiskan begitu banyak, mengapa? Karena Yakobus berkata kepada kita, bahwa mereka yang mengajarkan Alkitab akan dihakimi dengan lebih ketat. Saudara ingat ayat itu? Jadinya begini, saya boleh mengkomunikasikan khotbah dengan baik, tetapi kalau saya tidak memberitakan Alkitab dengan benar, saya akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi bobotnya besar, saudara ya. Makanya dari itu saya sangat ketat dengan jam persiapan saya. Dan bukan hanya saya saja, tapi saya juga sangat ketat dengan jam persiapan khotbah orang-orang yang saya latih untuk khotbah. Jadi kalau saudara tahu, gereja kami sedang melatih beberapa orang untuk khotbah yang di bawah saya. Nah, saya akan memberitahu saudara proses gimana mereka mempersiapkan khotbah, saudara ya. Saya nggak berkata kepada mereka, kamu khotbah, kamu berdoa saja minta ilham kepada Tuhan, nanti sehari sebelum kamu khotbah, Roh Kudus akan memberikan ilham dari surga. Saya tidak sekarismatik itu, saudara ya. Jadi kalau apa yang saya lakukan bersama mereka, persiapan khotbah mereka itu 6-8 minggu. Saya nggak bercanda, saudara ya. Jadi yang terjadi begini, saya tentukan ayat-ayat yang mereka harus khotbahkan, saya berikan kepada mereka, dan saya beri mereka 2 minggu untuk merenungkannya sendiri, dan kemudian menulis personal reflection untuk diberikan kepada saya. Dan kemudian setelah itu saya berikan masukan, dan kemudian saya berikan beberapa komentari untuk mereka pelajari, dan kemudian mereka punya 3 minggu lagi untuk menulis naskah khotbah pertama. Dan kemudian mereka kirim ke saya, dan setelah itu saya beri masukan lagi, dan mereka punya seminggu untuk memfinaliskan naskah khotbah mereka. Dan kemudian mereka punya seminggu lagi untuk berdoa supaya benar-benar firman itu ada di hati mereka, sehingga waktu mereka menyampaikannya itu bukan hanya perkataan teori, tapi itu benar-benar jadi kehidupan. Jadi total 6-8 minggu, saudara. Panjang prosesnya. Dan belum selesai. Setelah mereka selesai khotbah, kami akan melakukan yang namanya evaluasi khotbah. Okay? Dan salah satu dari mereka berkata kepada saya, dan saya kutip, aku lebih gugup dan takut ketemu kamu untuk evaluasi khotbah daripada ketemu bos untuk performance review. Ya. Saya menaruh beban yang begitu berat pada pengkhotbah karena Alkitab menaruh beban yang begitu besar untuk pemberitaan Tuhan dengan baik dan benar. Nah, mengapa saya beritahu ini? Karena Alkitab adil. Alkitab tidak hanya menaruh beban pada pengkhotbah,
Tetapi Alkitab juga menaruh beban yang berat kepada saudara sebagai pendengar. Dan perikop kita hari ini memberikan peringatan yang besar dan beban yang berat yang Yesus berikan kepada saudara sebagai pendengar. Nah, dan perikop ini akan menjawab pertanyaan ini ya. Mungkin saudara pernah bertanya pertanyaan ini. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa beberapa orang mendengar Injil dan diubah secara radikal, sementara yang lain mendengar Injil yang sama dan tidak berpengaruh? Sudah pernah berpikir hal itu? Jadi bayangkan ini. Ada 2 orang datang ke gereja, duduk sebelahan tiap minggu. Dan mereka mendengarkan khotbah yang sama. Tetapi yang unik, satu bertumbuh dan semakin mencintai Kristus dan menghasilkan buah. Dan yang satu lagi tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Khotbah yang sama, pengkhotbah yang sama, gereja yang sama, tetapi 2 hasil yang sangat berbeda. Satu berkata, aku melihat kemuliaan Kristus melalui khotbah. Satu lagi berkata, aku bermimpi aku melihat kemuliaan Kristus selama khotbah. Sekilas mirip, namun sangat berbeda. Nah, pertanyaan kalau gitu, mengapa 2 orang yang mendengarkan khotbah yang sama dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda? Saudara mengikuti saya? Dan perikop ini akan menjelaskan kepada kita mengapa beberapa dari saudara kalau datang ke gereja dengerin khotbah itu susah banget konsentrasi. Dan mengapa beberapa dari saudara suka ngantuk kalau dengar khotbah. Dan langsung semua bangun sekarang ya, saudara, nggak ada yang ngantuk lagi. Nah, dan perumpamaan ini adalah salah satu perumpamaan paling penting dalam Alkitab. Kenapa? Karena ini dikutip di Matius, Markus, dan Lukas. Dan beberapa ahli Alkitab menyebut perumpamaan ini sebagai perumpamaan di atas semua perumpamaan. Karena Yesus itu kalau memberikan perumpamaan, biasanya nggak menjelaskan. Ini loh artinya. Tetapi di perumpamaan ini kita tahu, kalau sudah besar di gereja, Yesus akan menjelaskan arti dari perumpamaan ini. Mengapa? Karena Yesus mau tahu pasti, kita tahu dengan pasti bahwa kita tahu apa yang dia maksudkan. Oke? Dan saudara jangan lewatkan peringatan keras dari Yesus. Ini peringatannya. Anda dapat mendengar Injil dan tidak mendapat manfaat sama sekali. Anda dapat mendengar Injil dan bersukacita, tetapi Injil tidak membuat perbedaan dalam hidup. Anda dapat mendengar Injil dan masih mencintai ilah lain. Atau Anda dapat mendengar Injil dan menghasilkan buah. Perbedaannya bukanlah pada kekuatan Injil, tetapi pada bagaimana Anda mendengar Injil. Saya ulangi perkataan terakhir. Perbedaannya bukanlah pada kekuatan Injil, tetapi pada bagaimana Anda mendengar Injil. Oke? Nah, mari kita pelajari perikop ini bersama-sama ya. Saya punya 3 poin dari khotbah saya. Simpel saja, perumpamaan, rahasia, penjelasan. Nah, kita lihat yang pertama, perumpamaannya. Ayat 1-9. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, kalau saudara besar di gereja, saudara tahu ya perumpamaan ini ya. Ini bukan perumpamaan yang aneh. Saya yakin saudara pasti sering dengar. Tapi saya mau sekarang hari ini saudara mendengar dengan telinga yang baru. Karena ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras dari Yesus. Nah, yang terjadi begini. Pada saat ini, Yesus ini begitu populer. Setiap kali dia pergi kemana saja, kerumunan orang itu akan mengikuti dia. Nah, tapi di kerumunan ini ada beberapa jenis manusia, beberapa jenis orang. Oke, saya dapat memikirkan 4 jenis orang yang mengikuti Yesus. Pertama, ada orang Farisi yang ingin membunuh Yesus.
Kedua, ada anggota keluarga Yesus yang mengira Yesus itu gila. Oke, di Markus pasal 3. Dan kemudian ada juga yang ketiga, orang-orang yang kagum pada Yesus dan mereka menginginkan sesuatu dari Yesus. Dan yang keempat, ada murid Yesus. Jadi ada banyak orang di sekitar Yesus yang memiliki motivasi yang berbeda untuk mengikuti Yesus. Oke? Dan Yesus tahu tentang ini. Dan karena itu Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menjelaskan mengapa mereka bisa mendengarkan Yesus namun respon mereka sangat berbeda. Oke? Dan yang menarik adalah begini, Yesus naik dan duduk di perahu sementara orang-orang yang mendengarkan dia berdiri di tepi danau. Saudara lihat ya, ini kebalik banget sama kita hari ini ya. Kalau hari ini kita apa? Saya berdiri khotbah, saudara duduk mendengar. Mungkin minggu depan kita bisa tukar ya, Pastor Sam ya. Saudara berdiri, yang khotbah duduk. Dan saya yakin tidak ada yang bisa tidur sama khotbah ya. Nah, tapi perhatikan ya, di sini Yesus sangat jelas. Dia memulai dengan kata begini, dengarlah. Dan kata dengarlah ini bukanlah saran, tapi ini sebuah perintah. Dan kalau saudara lihat ayat 9, bagaimana dia mengakhiri perumpamaannya, dia berkata dengan ini. Markus 4 ayat 9, dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia apa? Mendengar. Jadi Yesus sangat menekankan penting ini, aku ingin kamu mendengar. Aku ingin kamu memperhatikan apa yang aku katakan, karena aku akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dan kamu harus memberikan perhatian penuh untuk mendengar aku. Pertanyaannya, kenapa? Karena sangat mungkin untuk mendengar apa yang Yesus katakan. Dan tidak mendengar apa yang Yesus katakan pada saat bersamaan. Saya beri contoh. Salah satu hal yang saya suka lakukan kalau saya traveling, saya menyetir itu adalah saya hobi dengerin khotbah, saudara ya. Jadi dalam perjalanan saya pergi dan pulang kantor, kira-kira makan waktu 15 menit, saya itu akan mendengarkan khotbah. Jadi saya pilih khotbah yang saya mau, saya klik play, dan saya nyetir. Tetapi kemudian yang sering terjadi adalah waktu saya sampai di tujuan, saya berpikir, tadi aku barusan dengar khotbah apa ya? Kok aku nggak ingat sama sekali? Nah, ada berapa saudara yang pernah mengalami apa yang saya katakan? Coba angkat tangan yang mengalami. Semua pria harusnya angkat tangan. Kalau tidak, berarti Anda tidak mendengarkan saya. Saudara mengerti ini? Kita bisa mendengar, namun tidak mendengar pada bersamaan. Kenapa? Karena saya mendengar khotbah, tapi saya tidak memproses isi khotbah itu. Dan inilah poin Yesus. Ada banyak orang yang mendengar Yesus, namun mereka tidak mendengar Yesus. Dan untuk menjelaskan maksudnya, dia memberikan perumpamaan ini. Ada seorang penabur yang menabur benih di tanah yang berbeda. Sebagian benih jatuh di tepi jalan, kemudian dimakan burung. Sebagian benih jatuh di tanah berbatu, dan kemudian segera tumbuh. Tetapi benih ini cepat layu, kenapa? Karena tidak memiliki akar, tanahnya tipis. Kemudian sebagian benih jatuh di semak duri, dan semak duri menyedot kehidupan dari benih, sehingga benih tidak bisa menghasilkan buah. Dan sebagian benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Nah ini aneh saudara. Biasanya sebuah benih itu akan menghasilkan sekitar 8 kali lipat. Tetapi dalam perumpamaan ini berapa kali lipat saudara? Benih menghasilkan berapa? 30, 60 dan 100. Jadinya ini bukan pertumbuhan yang normal. Yesus mengatakan bahwa ada pertumbuhan yang supernatural yang terjadi. Dan Yesus mengakhiri perumpamaan dengan ini. Kalau kamu punya telinga untuk mendengar, hendaklah kamu mendengar. Apa maksudnya? Banyak. Tapi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah gini. Yang menarik dari perumpamaan ini adalah, kalau saudara seorang petani, saudara akan mengerti, saudara itu hanya akan menabur di tanah yang subur. Benar ya saudara? Petani yang pintar tidak akan menaburkan benihnya di tempat yang dia tahu tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena itu akan tampaknya sia-sia. Namun petani di perumpamaan ini menabur benihnya di beberapa tanah yang berbeda. Apa yang Yesus maksudkan? Karena Yesus tahu ada begitu banyak orang yang mendengarkan perkataan dia. Dan tidak semua orang memiliki telinga untuk mendengar. Namun apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap menabur benih. Tampaknya sia-sia. Yesus tahu akan ada banyak orang yang menolak perkataannya. Tapi Yesus juga tahu ada sebagian orang yang punya telinga untuk mendengar. Dan mereka yang mempunyai telinga, mereka akan berbuah 30, 60,
100 kali lipat. Apa artinya buat kita? Simple. Kalau saudara menyebut diri saudara umat Kristus, saudara dan saya dipanggil menjadi petani rohani. Kita dipanggil untuk menabur benih ke semua jenis manusia. Karena sama seperti Yesus menabur benih kepada semua jenis orang, kita juga harus menabur benih Injil dimanapun kita berada dan kepada siapapun di sekitar kita. Tapi ini kabar buruknya. Tanggapan orang sewaktu saudara menceritakan Injil berbeda-beda. Dan saya rasa ini bukan rasio yang pasti, tapi di sini 3 dari 4 tanah menolak Yesus. Artinya akan ada lebih banyak orang yang mendengarkan Injil yang sudah beritakan dan tidak memiliki respon yang benar. Nah, saudara ngerti kenapa ini susah? Kita nggak suka ini kan? Kita maunya kalau kita menaburkan Injil, menebarkan benih, mereka pasti menerima. Kita mau hasil 100% dengan jaminan uang kembali. Tetapi saudara perhatikan nih, saudara dan saya tidak dipanggil untuk menghasilkan panen. Kita tidak bertanggung jawab untuk panen. Saudara dan saya dipanggil untuk apa? Menaburkan benih. Dan benih itu yang akan melakukan tugasnya. Jadi kabar buruknya adalah saudara dan saya nggak bisa mengontrol hasilnya. Tapi kabar baiknya, Injil dapat menghasilkan buah yang supernatural dalam kehidupan orang-orang. Dan kekuatan untuk berbuah ini bukan dalam perkataan saudara dan saya. Kekuatan untuk berbuah ini berada di mana? Di benih, di dalam Injil itu sendiri. Jadi Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, bukan saudara dan saya. Dan ini buat saya sebagai pengkhotbah, ini sebuah dorongan yang kuat. Karena ini berarti saya tidak bertanggung jawab untuk merubah siapapun yang ada di gereja ini. Tugas saya menabur benih. Tugas saudara menabur benih. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang Tuhan sudah pilih, mereka akan mendengar perkataan Tuhan. Dan Injil akan bertumbuh berkali lipat dalam ribut mereka. Keselamatan adalah pekerjaan Allah dan bukan pekerjaan saudara dan saya. Tapi tugas kita adalah apa? Menabur benih. Itu yang pertama. Tapi kita akan lihat poin yang berikutnya dan ini sangat menarik. Kita akan lihat poin kedua, rahasia. Di ayat 10-12 kemudian yang terjadi adalah ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Wow, ini ayat saudara sangat amat keras ya. Di sini Yesus menjelaskan kenapa sih dia tuh kalau ngomong kenapa suka pakai perumpamaan. Saudara tahu apa itu perumpamaan? Kita sering berpikir perumpamaan itu ilustrasi khotbah, benar ya? Perumpamaan itu yang membantu Yesus untuk menceritakan khotbahnya dengan lebih mudah. Terkadang itulah guna perumpamaan. Tetapi bukan itu tujuan utama perumpamaan. Seringkali Yesus justru berbicara menggunakan perumpamaan. Untuk apa? Untuk mencegah orang untuk memahami apa yang diajarkan. Jadi kalau sudah perhatian perumpamaan Yesus, perumpamaan itu ceritanya gampang diikuti, tetapi maknanya sangat sukar untuk dimengerti. Dan ini berlawan dengan intuisi kita. Loh Yesus, kalau perumpamaan bikin khotbahmu tambah susah dimengerti, kenapa kamu khotbah menggunakan perumpamaan? Saudara mengikuti saya? Karena logika kita adalah harusnya lebih mudah dimengerti. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan kepada muridnya, ini mengejutkan. Jadi para murid datang kepada Yesus dan mereka, kita nggak ngerti, tolong jelasin. Dan Yesus menjawab, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Saudara tahu apa itu rahasia? Rahasia itu adalah sebuah informasi yang hanya diketahui beberapa orang tertentu. Setuju saudara ya? Kalau semua orang mengetahui rahasia tersebut, itu bukan rahasia. Itu namanya gosip. Ya saudara ya. Dan Yesus berkata sini, rahasia ini bukan sesuatu yang mereka ketahui dengan sendirinya. Rahasia ini ada sesuatu yang Yesus berikan kepada mereka. Jadi kalau mereka bisa mengerti pengajaran Yesus, itu bukan karena mereka punya pengertian, tetapi ini adalah sebuah pemberian, bukan pencapaian. Dan kepada para murid dikatakan Yesus bilang,
Aku sudah memberikan kamu rahasia kerajaan Allah untuk mengerti apa yang aku katakan. Nah, saya sangat mengerti ini ya saudara ya, karena ada beberapa orang yang berkata kepada saya, ini maksudnya muji ya, tapi saya lumayan tersinggung sih saudara. Jadi mereka berkata, Yos, beberapa tahun yang lalu pas aku mulai dengerin kamu khotbah Injil, gak mudeng Yos, gak ngerti Paul, gak ngerti sama kayak kamu ini ngomong apa. Aku yang dengerin khotbah tuh pulang-pulang aku gak ngerti kamu ngomong apa. Tapi hari ini mereka mendengarkan Injil, mereka bilang, aku ngerti banget kamu ngomong apa. Nah, apa yang terjadi? Apakah karena khotbah saya tambah bagus? Mungkin ya saudara ya, saya harap begitu. Tetapi intinya bukan, tetapi kenapa? Karena kepada mereka sudah diberikan rahasia, kunci rahasia, untuk mengerti rahasia kerjaan Allah. Tetapi bagi orang lain, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Mengapa? Dan ini perkataan Yesus yang sangat amat keras di ayat 12. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi Yesus berkata rahasia kerajaan Allah ini bukan buat semua orang. Rahasia kerajaan Allah ini hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi perumpamaan yang sama yang memberikan rahasia kerajaan Allah kepada beberapa orang justru membuat orang lain tidak mengetahui kerajaan Allah. Philip Ryken mengatakannya dengan sangat indah. Perumpamaan-perumpamaan Yesus memiliki tujuan ganda. Mereka mengajarkan kebenaran rohani kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan pada saat yang sama mereka dengan sengaja mengeraskan orang-orang yang tidak percaya dalam ketidakpercayaan mereka. Perumpamaan yang sama memiliki efek yang berbeda pada orang yang berbeda. Dan yang membuat perbedaan adalah kasih karunia Allah dan iman kepada Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Cara lain untuk mengatakan ini, perumpamaan Yesus memisahkan antara murid Yesus dan kerumunan besar. Perumpamaan mengungkapkan siapa yang mencari Yesus untuk Yesus, siapa yang mencari Yesus hanya untuk embel-embelnya. Siapa yang sebenarnya benar-benar ingin mengetahui Yesus dan mengenal Yesus. Karena kalau mereka ingin mengenal Yesus, mereka akan datang kepada Yesus dan bertanya, jelaskan kepada kami. Tetapi bagi mereka yang tidak peduli, yang hanya ingin embel-embelnya, mereka nggak ingin tahu apa arti perumpamaan. Mereka hanya peduli Yesus memberikan apa yang mereka inginkan. Nah, saya tahu ini sangat sukar diterima, tapi ini kebenaran. Perhatikan. Injil yang sama yang menyelamatkan orang dari dosa adalah Injil yang sama yang mencegah orang datang kepada Yesus. Perhatikan saudara ya. Injil selalu membuat hasil. Saudara tahu ayat ini, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Tetapi bukan berarti kalau begitu hasilnya selalu baik. Karena firman yang sama yang melembutkan hati manusia adalah firman yang sama yang mengeraskan hati manusia. Seperti matahari yang sama mengeraskan tanah liat, juga melelehkan lilin. Injil bisa melunakkan hati manusia atau mengeraskan hati manusia. Injil yang sama yang membuka mata orang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Injil yang sama bisa membutakan mata orang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Oke. Saya yakin saudara masih bingung, ini maksudnya apa ya? Saya jelaskan dengan satu analogi, saya yakin saudara langsung ngerti. Injil itu seperti duren. Anda hanya bisa menyukainya atau membencinya. Duren yang sama yang berbau surgawi untuk beberapa orang, berbau seperti bau ketiak campur tikus mati bagi orang lain. Dan ini adalah peringatan keras buat saudara dan saya. Jadi setiap kali saudara duduk dan mendengarkan Injil, ada sesuatu yang terjadi dalam saudara dan saya. Saudara hatinya dilunakkan atau dikeraskan. Kalau gitu pertanyaannya, bagaimana aku bisa yakin waktu aku mendengar Injil, hatiku sedang dilunakkan oleh Tuhan. Dan Yesus memberi penjelasan dari perumpamaan. Ayat 13-20. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka.
Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara, perhatikan nih. Yesus berkata, kalau kita ngerti perumpamaan ini, kita bisa mengerti semua pengajaran Yesus. Ini kunci untuk memahami semua pengajaran dan perumpamaan Yesus. Dan kuncinya saudara apa? Kuncinya adalah gini, bagaimana kita mendengar firman Yesus. Lihat perumpamaan ini ya. Penabur dalam perumpamaan ini adalah Yesus ataupun siapapun yang menebarkan benih Injil. Benih adalah firman. Dan firman itu dalam bahasanya Markus, ini adalah cara dia mengungkapkan Injil di Markus pasal 1. Dan di setiap senario, penaburnya sama, benihnya sama, tetapi yang berbeda apa? Tanahnya berbeda. Dan setiap tanah mewakili kondisi hati mereka yang mendengar. Cara yang berbeda untuk mendengar dan menanggapi Injil. Dan apakah benih itu tumbuh berbuah atau tidak, tergantung di mana dia jatuh. Ada 4 jenis hati, 4 jenis tanah, namun hanya 1 yang menghasilkan buah. Mari kita lihat 4 jenis itu ya. Dan saya akan menyinggung rata-rata dari saudara. Sudah dikasih warning saudara ya, sudah baik loh saya ya. Pertama, hati yang keras. Ini adalah benih yang jatuh di jalanan dan kemudian langsung dimakan burung. Dan Yesus berkata ini mewakili orang-orang yang mendengar Injil dan kemudian tidak menanggapi Injil. Jadi Injil bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan. Yang terjadi adalah Injil masuk telinga kiri, keluar telinga kiri, langsung mental saudara. Jadi tidak masuk sama sekali. Dan kenapa? Mereka mendengar tetapi tidak mendengar. Dan ini yang saudara harus pahami. Setiap kali Injil diberitakan, ada peperangan rohani. Kita memiliki musuh yang tidak ingin kita mendengar Injil. Dan Yesus menyebut di sini musuh kita adalah iblis. Setiap kali Injil diberitakan, iblis akan datang dan kemudian langsung mengambil benih itu langsung seketika juga. Jadi iblis itu saudara harus mengerti, bekerja senantiasa untuk mengganggu konsentrasi Anda mendengarkan firman. Iblis ada di tengah-tengah kita dan dia nggak nunggu sehari 2 hari. Oh enggak, dia langsung mengambil benih itu sekarang di tempat duduk saudara. Mengapa? Karena dia mengerti kalau Injil punya waktu untuk bertumbuh, Injil memiliki potensi untuk mengubah saudara. Maka dari itu dia nggak mau nunggu sehari 2 hari. Dia bekerja sekarang juga di tengah-tengah kita untuk mengambil benih Injil. Saya berikan beberapa cara dia melakukannya ya. Oke. Pertama, dia melakukannya dengan memastikan Anda datang ke gereja dengan kurang tidur. Jadi Anda masuk ke gereja, Anda sudah ngantuk. Perlu Anda ketahui, saudara seperti ini, bahwa peperangan untuk saudara mengerti dan mendengar Injil tidak dimulai ketika Anda masuk ke gereja hari Minggu. Ini dimulai hari Sabtu malam. Karena kalau Anda begadang hari Sabtu malam, nonton Netflix lah, main game lah, main dengan kumpul dengan keluarga, teman-teman, dan Anda tidak memiliki cukup istirahat, ini akan mempengaruhi cara Anda mendengarkan Injil pada hari Minggu. Kalau Anda melakukan begitu banyak aktivitas hari Sabtu dan hari Minggu pagi, hati Anda tidak akan siap untuk mendengarkan Injil pada waktu saudara datang ke gereja. Saudara sudah capek. Yang kedua, dia akan membuat pikiran Anda terganggu. Okay. Kalau saudara nggak merencanakan waktu saudara dengan baik, perhatikan. Dan saudara datang ke gereja keburu-buru. Saudara tiba di gereja terlambat 20 menit. Saudara tahu apa yang terjadi? Pikiran Anda terganggu. Anda ada di gereja tapi Anda mikir, tadi pas keluar rumah udah nyalain alarm belum ya? Udah matiin kompor belum ya?
Ingat bawa popok anaknya ya, makanan anak udah bawa nggak ya? Jadi saudara ada di gereja, namun pikiran Anda saudara berjalan-jalan. Kenapa? Karena Anda tidak siap. Dan Anda berpikir nggak apa-apa datang ke gereja 15-20 menit, PW nggak apa-apa. Yang penting kan dengar khotbah. Tapi saudara lupa bahwa praise and worship diberikan, kita lakukan untuk mengkalibrasi hati kita, untuk mengingatkan diri kita siapa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga sewaktu perintah Tuhan diberitakan, saudara sudah siap mendengar. Jadi kalau saudara datang hanya attitude-nya saudara nggak masalah 15-20 menit yang penting dengar khotbah, hati saudara sudah tidak siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan iblis sudah mencuri benih Injil itu bahkan dari pertama saudara datang. Lanjut, bagaimana dengan yang ini? Saya yakin salah satu alat terbaik iblis untuk mengalihkan perhatian Anda selama khotbah ada di tangan Anda sekarang. Saya nggak menentang Alkitab elektronik. Tapi saya juga tahu setiap kali Anda lihat notifikasi baru. Notifikasi itu berbisik sama saudara, iya kan? Buka aku, ayo buka aku. Kamu penasaran kan? Ayo buka. Dan saudara jago, saya salut. Saudara jago, saudara bisa melakukannya dengan cara sepertinya saudara lagi baca ayat dan lagi mencatat khotbah. Padahal saudara sedang lagi buka Instagram dan membalas WhatsApp. Dari mana saya tahu? Karena beberapa dari saudara beberapa kali tidak sengaja nge-like Instagram saya atau membalas grup WhatsApp. Saudara lupa, saya ada di grup. Setelah perhatikan apa yang terjadi, nah saya nggak berkata ini cuma masalah saudara, ini masalah saya juga. Karena kalau saya nggak tahan godaan untuk melihat notifikasi itu dan tidak melakukan apa-apa. Karena itu sekarang saya mencoba habit baru untuk tidak menyentuh telepon sama sekali selama jam ibadah. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak tahan godaan. Saya nggak tahan godaan. Kalau saudara tahan godaan silakan. Saya tidak cukup kuat untuk menahan godaan. Lagi satu. Mengikuti ibadah online secara rutin. Kalau datang beribadah saja, godaannya sudah begitu banyak. Apalagi kalau saudara beribadah di rumah. Anda bisa beribadah dari rumah dan melakukan banyak hal lainnya. Efisien. Ting, oh kueku jadi, masukin ke oven. Ting, oke, cucianku jadi, masukin ke dryer. Enak saudara, ibadah sambil setrika, sambil masak, sambil mandi, sambil bersih-bersih. Tapi kemudian ditanya, oke habis selesai ibadah, tadi dengerin apa? Dapat apa dari khotbah? Aku nggak ingat. Yang aku ingat cuma Yosi teriak-teriak doang. Saya nggak berkata ibadah online selalu salah. Saya nggak berkata itu. Ada alasan yang sah kenapa saudara bisa ibadah online. Tetapi bagi banyak dari saudara, mungkin ibadah online sudah menjadi rutinitas yang begitu nyaman. Tetapi pada akhirnya saudara tahu, iblis sudah mencuri benih Injil dari saudara. Saudara dengar, saudara duduk sekarang, tapi selama ini saudara nggak tahu saudara mendengarkan apa. Karena ada begitu banyak gangguan. Atau mungkin yang lagi satu, kayak satu aja lagi. Saudara datang di gereja, tapi hari ini enggak sih. Saudara datang di gereja, tapi saudara ngobrol di belakang. Dari mana saya tahu? Sekali lagi, karena saya suka duduk di belakang. Jadi saudara mendengar, tapi tidak mendengar. Iblis sudah mencuri benih itu dari awal. Gak punya chance untuk bertumbuh. Ini baru satu saudara. Yang kedua, hati yang dangkal. Ini adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Jadi ini mewakili mereka yang mendengar Injil, kemudian mereka menerima dengan sukacita. Wah bagus. Mereka bersemangat, tapi mereka tidak punya akar. Jadi mereka tidak punya kedalaman untuk mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk bertumbuh. Dan ketika masa sukar datang, ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan sesuai harapan, mereka meninggalkan iman mereka. Mereka gagal dalam ujian kesulitan. Karena mereka hanya menginginkan Yesus sebagai asuransi. Mereka hanya menginginkan Yesus sebagai selimut keamanan dalam hidup. Kalau Yesus memberikan apa yang mereka inginkan, mereka hadir. Kalau Yesus tidak memberikan apa yang mereka inginkan, mereka keluar. Dan saya sudah melihat ini berulang kali terjadi di gereja. Tipe orang seperti ini memperlakukan gereja itu sebagai hobi. Jadi begini. Jadi mungkin Anda seperti saya, Anda tuh dari kecil Kristen. Jadi ke gereja itu ada sebuah norma setiap hari Minggu.
Atau mungkin Anda ikut ibadah, ikut KKR dan saudara maju pada altar call dan memberikan hidup Anda kepada Yesus. Dan sejak hari itu Anda rajin ke gereja. Dan kalau Anda rajin ke gereja, Anda mengerti cara memainkan gereja dengan baik. Anda tahu muka seperti apa yang harus dipakai ke gereja, muka penuh senyum. Jadi saudara pakai berpakaian yang bagus, muka senyum, datang ke gereja, saudara tahu bahasa gereja, kosakata gereja, God is good all the time God is good. Saudara senyum, kemudian saudara tahu cara bernyanyi, saudara meneteskan air mata pas bernyanyi, Tuhan begitu baik. Dan saudara juga tahu kalau saya khotbah, berdirinya lama. Saudara mengerti semua ritme gereja dan saudara ikuti itu semua. Kemudian waktu saya mendengar berkhotbah, sudah mendengar saya teriak-teriak. Dan kemudian saya berkata, Injil, bertobat. Dan saudara, oke, aku merasa bersalah. Tuhan, aku berikan dosaku, aku terima berkat Injil, amin. Saudara pulang, kemudian tidak ada yang berubah. Karena tujuan saudara datang ke gereja hanya satu. Saudara datang dengan dosa, saudara berikan dosa itu kepada Tuhan. Kemudian seminggu ke depan saudara isi lagi ember dosa saudara untuk saudara kosongkan minggu depannya. Dan tidak ada keinginan untuk taat sama Tuhan. Yang saudara lakukan hanyalah mengisi ember dosa, mengosongkan ember dosa. Saudara tidak ada keinginan untuk bertumbuh. Dan kalau itu saudara, warning Yesus, bukan perkataan saya, warning Yesus, saudara buang-buang waktu datang ke gereja. Percuma saudara ada di tempat ini. Kenapa? Karena akan tiba masa sukar. Pasti. Akan tiba masa sukar dan begitu masa sukar datang, saudara akan hilang. Jadi untuk apa? Saudara di sini, mending hilang sekarang. Saya serius saudara. Oke, sudah mulai pikir, wah si Yosi hari ini khotbahnya mirip sama marah-marah sama galak. Tunggu saudara, masih ada satu lagi, saya akan lebih galak lagi. Yang ketiga, hati yang bercabang. Ini adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Ini melambangkan mereka yang mendengar Injil, ingin mengikuti Yesus, ada keinginan. Tetapi hati mereka bercabang. Mereka menginginkan berkat Injil dan juga kesenangan dunia. Dan ini orang-orang Kristen yang sangat menyedihkan. Saudara tahu kenapa? Karena mereka mengaku dengan mulut mereka Yesus adalah Tuhan, tetapi dengan kehidupan mereka, mereka menyembah berhala. Dan yang saya maksud dengan berhala bukan patung, saudara tahu ini. Berhala ini berbicara hal-hal yang baik dalam kehidupan yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Dan ini adalah ujian kemakmuran. Dan ini bisa lebih berbahaya daripada hal-hal yang buruk. Saya beri contoh. Ada seorang gadis yang memiliki hati yang bercabang. Jadi ada seorang pria mengejar gadis ini, mencintai gadis ini, dan melamar gadis ini. Dan dia berkata kepadanya, sayang, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia daripada menghabiskan setiap hari bersamamu. Aku mungkin tidak punya pesawat pribadi seperti Bob. Aku mungkin tidak punya villa pribadi seperti Bob. Tapi aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Maukah kamu menikahiku? Dan gadis ini menjawab, oh, aku juga mencintaimu dengan segenap hatiku. Tetapi boleh aku tahu lebih tentang Bob? Sudah lihat apa yang terjadi? Gadis ini memiliki hati yang bercabang. Dia mencintai pemuda ini namun dia tetap membuka pilihan. Nah, cerita mungkin ini bodoh Yos. Tetapi ini adalah gambaran banyak sekali umat Kristus. Intinya adalah begini, saudara nggak bisa memiliki Yesus dan berhala pada saat yang bersamaan. Pilih salah satu. Kalau uang yang membuat saudara merasa berarti, maka lakukanlah segala yang saudara bisa untuk dapat uang lebih. Jangan pakai nama Tuhan, perpuluhan hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang, karena Anda akan kecewa. Kalau penerimaan orang lain, itulah yang membuat saudara merasa berarti. Jual jiwa saudara untuk menyenangkan orang-orang sekitar saudara. Jangan memakai Tuhan hanya untuk menambahkan gambar diri saudara, memperbaiki gambar diri, hanya untuk mendapat kepuasan dari pujian orang lain. Kalau sukses adalah tujuan Anda, kejar kesuksesan. Gak usah peduli kanan kiri, gak usah peduli siapa yang saudara sakiti, kejar kesuksesan. Kalau keluarga adalah apa yang menyenangkan saudara, perhatikan.
berhenti menghabiskan waktu ke gereja hari Minggu. Pergi liburan dengan keluarga saudara. Pergi lesin anak-anak saudara, pergi ke pesta ulang tahun, pergi olahraga anak Anda. Jangan buang waktu ke gereja hanya untuk supaya saudara merasa, lumayanlah aku ke gereja. Tapi hanya untuk terus mengutamakan keluarga saudara. Karena itu sia-sia. Karena dan banyak orang Kristen mencoba memiliki dua-duanya. Mereka mau sedikit kesenangan untuk ada berada di rumah Tuhan, tetapi mereka juga mau kesenangan dunia. Dan orang-orang Kristen seperti ini ada orang Kristen yang sengsara. Karena mereka berada di dua perahu. Mereka nggak menikmati kenikmatan penuh mengikuti Yesus, namun mereka juga tidak menikmati kenikmatan dosa. Tidak heran Anda sengsara. Tidak heran Anda tidak bertumbuh. Karena Anda belum memilih. Dan Yesus berkata, pilih. Kalau hati Anda bercabang, Injil sia-sia dalam hidup saudara. Percuma saudara datang ke gereja. Tapi kabar baiknya ada hati keempat. Yang keempat adalah hati yang menerima. Ini adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan ini melambangkan mereka yang mendengar Injil, menerima Injil, dan menghasilkan buah Injil. Dan di sini dikatakan buahnya 30, 60, dan 100 kali lipat. Ini supernatural dan ajaib. Tapi, saudara tahu nggak apa yang membedakan tanah keempat dari 3 tanah yang lain? Jawabannya, kedalaman tanah. Perbedaan antara tanah yang baik dan semua tanah lainnya ada dalam kedalaman tanahnya. Masalah dengan tanah yang lain tidak ada kedalaman. Kita mengerti ini. Setiap benih, di dalam setiap benih itu ada potensi yang besar untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Satu benih kecil dapat menghasilkan pohon yang begitu besar. Tetapi supaya benih itu dapat melepaskan kekuatannya, benih itu perlu masuk dan jatuh ke dalam tanah. Benih harus berakar dalam. Tanah pertama tidak menghasilkan buah karena benih tidak masuk sama sekali. Tanah kedua tidak menghasilkan buah karena benih tidak masuk cukup dalam. Tanah ketiga tidak menghasilkan buah karena benih masuk ke dalam tetapi hanya pada sampai tingkat semak duri. Tidak cukup dalam. Jadi pertanyaannya, bagaimana Injil dapat tumbuh berakar dalam di kehidupan kita? Ini caranya. Injil bertumbuh berakar dalam di dalam kehidupan kita dengan cara mendengarkan Injil dengan aktif. Perhatikan ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, saudara nggak bisa melihat perbedaannya di Alkitab bahasa Indonesia maupun Inggris. Tetapi kata mendengar ini di Alkitab Yunani ini berbeda dengan 3 tanah yang lain. Karena 3 tanah yang lain itu kata mendengar menggunakan tense namanya aorist tense. Dan aorist tense itu ada sesuatu yang terjadi sekali dan selesai. Tetapi tense dalam ayat 20 di tanah yang subur itu adalah present tense. Saudara bisa bedain? Present tense itu berarti saudara melakukan pendengaran yang aktif. Itu berarti pendengaran yang responsif yang terus-menerus berkelanjutan dan penuh perhatian. Apa yang Yesus maksudkan? Simple. Perhatikan ini. Cara benih Injil melepaskan kekuatannya dalam hidup Anda adalah dengan Anda mendengarkan Injil, memikirkan Injil, merenungkan Injil, membahas Injil, dan menerapkan Injil berulang kali. Jadi ini bukan sesuatu yang Anda dengar, aku ngerti sudah lewat. Bukan. Injil ada sesuatu yang saudara harus datangi terus-menerus, renungkan lagi dan lagi, dan kemudian saudara aplikasikan lagi dan lagi. Dan inilah cara Injil terus bertumbuh berakar dalam kehidupan saudara. Inilah cara Injil melepaskan kekuatan yang luar biasa dalam hidup saudara. Inilah bagaimana saudara bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Saudara ikut saya sampai sini? Dan kalau ini benar, dan saya yakin ini benar karena perkataan Yesus. Jika ini cara Injil bertumbuh dalam kehidupan kita, ini berarti kita harus sangat sabar dengan diri kita sendiri.
Injil tidak bisa bertumbuh dalam satu malam. Saudara nggak bisa dengar Injil hari ini dan bertumbuh besok. Oke? Injil membutuhkan waktu untuk berbuah. Seperti ilustrasi Pastor Sam. Kalau saudara mendengar hari ini dan berbuah besok, saudara pohon toge. Saudara yang terjadi kalau saudara mendengar hari ini dan saudara bertumbuh besok, itu adalah pertumbuhan yang dangkal. Dan ketika masa sukar datang, saudara hilang. Tetapi pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang tidak kelihatan, ada di dalam tanah. Tetapi seorang petani yang baik tahu persis, ketika benih itu masuk ke dalam tanah dan tidak kelihatan, dia nggak khawatir. Karena dia tahu benih itu sedang bertumbuh di dalam. Walaupun tidak kelihatan. Dan ini yang sering kali terjadi. Sewaktu kita bertumbuh dalam Injil, saudara nggak kelihatan. Ini terjadi di dalam saudara. Saudara terus berpikir, saudara terus merenungkan, saudara terus mencoba memahami dan menerapkan Injil. Dan janji Yesus waktu saudara melakukan ini, akan tiba waktunya panen tiba. Akan tiba waktunya di mana Injil itu akan berbuah dan saudara akan menghasilkan buah yang supernatural. Tetapi dibutuhkan waktu. Saudara nggak bisa hari ini mendengar dan besok berubah. Saya nggak berkata sekali lagi, saya nggak berkata orang Kristen itu sempurna. Tapi saya berkata, orang Kristen pasti berbuah. Tetapi butuh waktu. Pertanyaannya, kalau Anda sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, Anda sudah mengikuti Kristus bertahun-tahun, tetapi Anda tidak berbuah. Pertanyaannya, mungkinkah Anda memiliki tanah yang tidak subur? Dan kalau itu jawabannya, satu-satunya cara, saudara harus bertobat dari dosa saudara. Dan saudara mendengarkan Injil hari ini. Dan ketahuilah Roh Kudus sedang memanggil Anda dan menumbuhkan benih itu. Perbedaannya adalah bagaimana respon Anda sewaktu Anda mendengar Injil. Saya tutup dengan ini. Tapi ini pertanyaannya ya. Mengapa Yesus mencirikan Injil, firman Allah itu sebagai benih? Mengapa Yesus nggak mencirikan Injil itu sebagai bom yang menciptakan ledakan yang besar? Atau mengapa Yesus tidak mengungkapkan Injil itu sebagai pedang yang tajam yang memotong segalanya? Mengapa justru dia memilih benih yang begitu lemah dan kecil? Saudara tahu alasannya? Karena benih melambangkan siapa dia dan pekerjaannya. Karena kalau Yesus datang sebagai bom atau pedang, saudara dan saya binasa. Tetapi karena Yesus datang sebagai benih, maka hari ini saudara dan saya bisa hidup. Dengarkan apa yang dia katakan di Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan Yesus di sini nggak berbicara tentang mimpi saudara, visi saudara harus mati. Oh tidak. Di sini dia berbicara benih itu adalah dia sendiri. Dia Raja yang mulia, Tuhan yang agung yang memiliki otoritas atas alam semesta. Secara sukarela dia menjadikan dirinya kecil, menjadikan dirinya lemah, menjadi sebuah benih dan masuk ke tanah dan mati. Saudara tahu kenapa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena kalau dia tidak melakukan itu, kita binasa. Tapi karena Raja kita melemahkan dirinya dan kemudian masuk dan mati untuk kita, maka dia berbuah banyak. Siapa buahnya? Umat Kristus yang percaya hari ini. Kitalah buahnya. Dan saudara, inilah kekuatan Injil. Dan kalau saudara bisa melihat apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya, kalau kita bisa melihat pengorbanannya, kalau kita bisa melihat apa yang dia lakukan untuk saudara dan saya, inilah kuasa yang mengubah saudara dan saya secara radikal dan membuat kita bertumbuh. Tidak ada yang bisa membuat kita berubah seperti melihat Yesus yang agung, yang utama menjadi benih, menjadi lemah dan mati untuk kita. Dan kemudian saat kita terus mendengarkan Injil, memikirkan Injil, membahas Injil, menerapkan Injil, Injil tumbuh berakar dalam kehidupan kita dan akan tiba waktunya saudara akan menghasilkan buah yang banyak. Pertanyaannya hari ini,
bagaimana cara Anda mendengar Injil. Karena cara Anda mendengar memiliki konsekuensi yang kekal. Cara Anda menanggapi Injil menunjukkan hari ini kondisi hati Anda. Khotbah yang baik sangat penting. Adalah tanggung jawab saya untuk berkhotbah dengan baik. Tetapi pendengaran yang baik sama pentingnya dengan khotbah yang baik. Pertanyaannya, Anda termasuk tanah yang mana? Karena hanya 1 dari 4 tanah yang menghasilkan buah. Hanya 1 dari 4 tanah yang memiliki hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, aku sudah menyampaikan firman. Kalau ada Tuhan dari kami, Tuhan, hati kami hari ini kami menyadari. Kami bukan tanah yang subur. Mungkin hati kami hati yang keras. Mungkin kami memiliki hati yang dangkal. Atau mungkin kami punya hati yang bercabang. Aku berdoa Tuhan saat firman-Mu diberitakan. Kami memilih untuk bertobat pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan terima kasih untuk teguran firman-Mu. Karena kami percaya waktu firman-Mu diberitakan. Itulah yang mengubah tanah-tanah kami yang tidak subur. Menjadi tanah yang subur. Dan kalau ada di antara kami Tuhan. Yang masih mengeraskan hati kami. Kami berdoa, aku berdoa. Roh Kudus Kau terus kejar mereka. Jangan lepaskan mereka. Sampai mereka mengaku mereka butuh Engkau. Beri kami hati yang lembut Tuhan, karena kami tahu hati yang lembut ada pemberian. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa membuat kami mengerti rahasia-rahasia firman. Berikan kami telinga untuk mendengar. Biarlah gereja-Mu memiliki telinga untuk yang mendengar. Dan kemudian bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Lakukan pekerjaan ini di setiap hati kami Roh Kudus. Dan kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan sebuah lagu.